Firman-Mu diberitakan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami, ajari kami Tuhan. Biar kami berjumpa dengan kebenaran-Mu. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Hati kami tak terbuka untuk Engkau Tuhan. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, sudah terlalu lama Bu ya. Dulu saya ingat masih di jalan apa sana ya. Baru terakhir saya mendampingi tim dari Makassar, Pak Frans, khotbah di tempat ini. Dulu mimbarnya di sana, sekarang mimbarnya di sini. Oh, haleluya. Iya, oke. Nama saya Hein C. Kopstan. Ya, Hein itu ya, C itu yang disayang sih. Hein itu anak kecil katanya. Anak-anak laki-laki kecil yang disayang. Ya. Kemarin dulu ya Bu Gembala ya. Karena besok akan ada acara Rekindle the Fire ya. Jadi misi lintas Sulawesi. Jadi besok akan dimulai di Kota Palopo. Haleluya. Ya, kita akan mengadakan seminar Kingdom Breakthrough di situ. Dan kemudian akan berpindah ke Pendolo, Tentena, Poso, Palu, Gorontalo, bahkan sampai Kota Mobagu sampai Manado terakhir. Dukung doa untuk acara ini ya, supaya Sulawesi ini dulu Sulawesi ini adalah pulau Kristen. Dulu pulau Sulawesi adalah pulau Kristen. Hanya ada 2 titik saja yang daerah yang bukan daerah Kristen. Ya, daerah Sulawesi Selatan dan daerah Gorontalo. Tapi kemudian kita terdegradasi kekristenan, iman Kristen itu akhirnya kekristenan tidak lagi menjadi dominasi di Pulau Sulawesi ini. Oleh karena itu kami ingin mengadakan perjalanan kembali, rekindle, membakar kembali, ya, mengobarkan kembali api Injil. Kalau saya berbicara Injil itu berarti Injil kerajaan, di mana Raja kita adalah Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu tujuan kami untuk kembali menggerakkan orang-orang percaya supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Supaya orang-orang percaya bisa bangkit kembali dan mengobarkan api Injil kerajaan. Ya, hidup di dalam kerajaan Allah. Kita lihat sekarang lah, dibilang Kristen bukan abu-abu, betul kan? Sudah tidak ada lagi kesungguhan, kegairahan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Ya, karena banyak faktor yang telah membuat orang-orang Kristen kemudian ya tidak lagi menghargai kehadiran Tuhan, tidak lagi menghargai kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka, ya mungkin masih ada keselamatan di tempat lain. Tapi Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Amin. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Jadi saudara, jangan cari keselamatan di tempat lain. Amin. Cari. Maka itu kerajaanmu, kebenaranmu, itulah yang tadi kita nyanyikan apa? Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Nah, coba lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Coba kita baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat 33. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1,
2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Situ katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan bukan hanya mencari kerajaan Allah saja, kemudian melupakan kebenarannya, betul kan? Seringkali kita berbicara kita ada dalam kerajaan Allah, tapi kita melupakan kebenaran yang seharusnya yang kita harus hidupi, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Tetapi orang Kristen selalu melihat akan ini. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Siapa yang suka ditambahkan? Suka, tapi lupa kerajaan dan kebenaran. Kita suka ditambah, tapi tidak suka untuk mengurangi. Betul kan? Betul kan? Kita suka untuk kali-kali, tapi tidak suka untuk berbagi. Padahal rumus matematika, hitungan matematika ada tambah, kurang, kali, bagi. Harus lengkap dong. Nah, coba kita lihat, perhatikan di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa sih itu? Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kata dan ini berarti ada harus berjalan bersama, sama kan? Betul tidak? Saya dan dia bersama-sama kan? Saya dan dia berjalan bersama-sama. Saya dan dia. Ini merupakan satu kesatuan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba kita lihat di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini? Kalau tidak ada, saya bacakan. Jadi, usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi hal yang harus kita kerjakan adalah usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupan kita. Dan apa di situ? Lakukanlah kehendaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Allah memerintah atas kehidupan kita atau kita yang memerintah hidup kita? Oke, pertanyaannya apakah Allah memerintah dalam hidup kita atau kita yang memerintah atas hidup kita? Ya, seharusnya apa? Seharusnya Allah memerintah dalam hidup kita, betul kan? Tetapi berapa banyak orang Kristen yang kemudian memerintah atas hidupnya sendiri, melakukan suka-sukanya sendiri, mau-maunya sendiri. Padahal orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, nah ini dia. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, pertanyaan anak sekolah minggu. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Siapa yang angkat tangan dulu? Yang di hati. Angkat tangan, ada apa-apa? Kan kita belajar firman Tuhan. Oke, di hati. Ada yang lain? Di hidup. Ya, hati hidup, ya mirip-mirip lah. Ya, ada lagi yang lain? Ada? Di sorga dong. Iya toh? Tapi dia bertahta di sorga. Dia juga ada di hati kita. Betul kan? Nah, siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Pribadi kita. Ini pertanyaan sederhana. Betul kan? Siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Ya Pak? Juru selamat sebagai juru selamat pribadi. Juru selamat. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Yang lain? Tuhan.
Tuhan ini berbicara apa? Kurios, Lord, Tuhan. Apa lagi? Raja. Raja. Nah, kebanyakan orang Kristen hanya berhenti kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sehingga pemerintahan Yesus dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi. Betul? Siapa yang setuju dengan saya? Ya, Yesus adalah juru selamat. Dia Mesias, tapi ingat, dialah Kristus. Lukas, coba. Ini pelajaran sedikit sebelum kita masuk ke intinya. Lukas. Izinkan saya, Bu Gembala, untuk mengajar, karena saya biasa ngajar 2,5 jam. Pak Samuel Kusuma itu dosen saya. Beberapa bulan lalu saya ketemu beliau di Makassar. Ya, oke. Nah, coba ya, kita lihat di sini. Lukas pasal yang pertama. Di mana ini ayat ini? Kelahiran Yesus. Oke, sorry. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 11. Saya masih pakai BIMK. Lukas 2 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan di situ apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus juru selamat? Amin. Tapi tidak berhenti pada juru selamat. Dia adalah Kristus. Siapa Kristus ini? Dalam perjanjian lama itu Mesias. Siapakah Mesias ini? Mesias itu selalu menunjuk kepada raja. Kristus artinya yang diurapi. Siapa yang diurapi? Pengurapan itu biasanya berbicara tentang seseorang yang diberikan kuasa dan tanggung jawab yang luar biasa. Ingat raja-raja perjanjian lama diurapi kan? Yesus yang diurapi. Dia berarti raja. Tidak berhenti hanya di juru selamat, tapi Yesus adalah raja. Dia Tuhan. Kata Tuhan di sini, dia adalah Tuhan, Lord, Kurios. Nah, berarti kalau dia Tuhan, kita apa? Kita hamba kan? Kalau dia raja, kita rakyatnya kan? Betul kan? Nah, jadi kalau kita hanya berhenti pada juru selamat, maka kita hanya berhenti pada keselamatan. Padahal tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sekedar selamat, mati, masuk surga. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan itu, maka pemerintahan raja terjadi atas kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang sesungguhnya yang harus kita sadari bersama-sama sebagai umat Tuhan. Oke, saya tidak akan lanjut di situ. Nah, ketika kita berbicara Yesus adalah raja, seorang raja layak untuk mendapatkan penghormatan, betul? Penghargaan, betul kan? Apa lagi? Hah? Pengagungan, apa lagi? Pujian, apa lagi? Perhatikan ketika orang Israel meminta raja. Padahal pada waktu itu Tuhan adalah raja atas mereka. Ketika orang Israel minta raja, Tuhan bilang apa? Raja itu akan mengambil anakmu, akan mengambil tanahmu, dia akan menguasai semuanya. Dan kamu akan selalu memberikan apa? Pajak kepada siapa? Raja.
Mengerti maksud saya? Berarti bukan hanya kita berbicara pengagungan kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Sang Raja, tetapi harus ada tindakan yang mengikutinya. Betul? Apa itu tindakan? Persembahan. Loh, kok tidak ada yang amin? Ingat kisah orang Majus? Ingat kisah orang Majus? Iya kan? Mereka berkata kepada Herodes, kami melihat raja yang besar yang dilahirkan. Kami datang untuk mempersembahkan. Apa yang mereka persembahkan? Mas, sesuatu yang sangat-sangat berharga, betul kan? Hal yang sangat berharga. Nah, jadi kita percaya ketika kita berkumpul bersama-sama seperti ini, kita mengagungkan Raja kita. Kita mengagungkan Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi ada tindakan ketaatan yang lain yang harus kita lakukan. Kita memberi persembahan kepada Sang Raja. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat gereja atau bait Allah itu berbicara tentang rumah persembahan sebenarnya. Kita mempersembahkan apa yang kita punya kepada Sang Raja. Coba kita lihat bersama-sama. Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. Dikatakan di situ, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok Daud. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang. Tahu lagunya? Tidak tahu? Tahu. Jadi firman Tuhan katakan ketika mereka menghadap Allah, menghadap Tuhan, mereka tidak datang dengan tangan yang hampa. Setiap orang harus membawa persembahan. Tapi persembahan yang bagaimana? Imamat 22, coba kita lihat. Imamat 22 ayat 20. Imamat 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak supaya Tuhan berkenan akan dia, dan janganlah badannya bercacat sedikit pun. Perjanjian Lama selalu berbicara bahwa persembahan itu binatang atau hasil tanaman tumbuh-tumbuhan yang dipersembahkan. Ya kan? Dan 3 kali dalam setahun mereka harus pergi menghadap Tuhan Allah. Dan ketika setelah mereka masuk, mereka merebut tanah Kanaan dan kemudian bait Allah dibangun, jadi 3 kali setahun mereka harus pergi ke bait Allah. Bayangkan ke mereka yang ada di Nazaret misalnya, itu harus jalan kaki membawa persembahan mereka untuk sampai ke gunung di sana, ke Yerusalem, Gunung Sion. Nah, mereka harus membawa itu dan tidak boleh bercacat. Tidak boleh cacat. Karena kalau cacat itu berarti sebuah penghinaan. Akankah kita memberikan kepada seseorang yang kita hargai, kita hormati, pemberian yang cacat, yang rusak?
Saudara mau terima pemberian yang rusak? Saya mau kasih mobil kepada saudara. Siapa di sini yang mau mobil? Mau. Tapi mobilnya itu mobil penyok, tidak ada bannya, tidak bisa jalan. Sudah berkarat. Mau nggak? Nggak mau. Manusia saja tidak mau menerima persembahan yang cacat. Tuhan dikatakan di sini, ya kamu korban itu haruslah tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, apakah persembahan itu? Itu dalam perjanjian lama. Dalam konteks bahasa Indonesia, ini saya harus belajar nih semua saudara ya. Satu, bahwa persembahan itu adalah hadiah. Pemberian kepada orang yang kita hormati. Nah, persembahan itu merupakan sebuah pemberitahuan, ingat-ingatan ya kepada yang dilakukan untuk menghormati seseorang. Nah, yang ketiga, persembahan itu adalah sesuatu yang dihidangkan atau yang dipertunjukkan. Ya, biasanya kalau Natal ada sekolah minggu, ada persembahan-persembahan kan? Ada drama, ada sesuatu. Ya, sama kita berkumpul, kita memuji, menyembah Tuhan, itu persembahan sesuatu yang ditunjukkan. Tetapi ada pemberian di dalamnya. Yang disertai dengan penuh penghormatan kepada orang yang kita hormati. Kita menghormati siapa di tempat ini? Raja. Nah, firman Tuhan katakan tadi di dalam Ulangan, mereka harus menghadap hadirat Tuhan 3 kali dalam setahun. Dan ketika mereka menghadap hadirat Tuhan, mereka harus mempersembahkan sesuatu. Jadi, persembahan itu adalah pernyataan atau upacara di mana kita memberikan atau mengorbankan sesuatu. Apakah itu benda ataupun hewan, dengan segala hormat kepada siapa? Kepada Tuhan, Sang Raja. Jadi persembahan itu adalah pernyataan atau upacara. Upacara ya kita mengadakan ini upacara sebenarnya. Ibadah ini sebagai suatu upacara, penghormatan kepada Tuhan. Dan di situ kita harus memberikan, mempersembahkan, kita harus mengorbankan sesuatu. Dan bayangkan saudara, perjalanan yang mereka tempuh dari misalnya Nazaret dari Danau Tiberias itu kan sampai kepada Yerusalem itu lama, itu perjalanan jauh, itu bukan perjalanan singkat. Kalau mereka bawa tumbuh-tumbuhan, bawa buah-buahan, bisa busuk di tengah jalan, iya kan? Nah, kalau mereka bawa hewan, bisa saja hewan itu mati di tengah jalan atau cacat di tengah jalan. Jadi kemudian ada suatu konsekuensi di situ, mereka bisa menguangkan persembahan itu, atau mereka membeli. Ya, makanya di kambing domba itu di bait Allah, makanya Tuhan Yesus marah sama orang-orang imam-imam menunggang balikan itu. Dikatakan bahwa jangan jadi tempat apa? Penyamun, suara penyamun. Nah, tetapi begini. Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang tadi saya ungkapkan dalam perjanjian lama. Iya kan Pak ya? Perjanjian lama itu ya. Betul kan? Apakah perjanjian lama sudah berlalu? Bagaimana? Sekarang kan perjanjian baru. Berarti kalau perjanjian lama sudah tidak ini. Jadi kita tidak usah lagi baca-baca Alkitab perjanjian lama. Kita baca saja perjanjian baru. Apakah demikian? Nah, kalau tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Betul? Perjanjian baru didasari oleh perjanjian lama. Dan para rasul, bahkan Yesus sendiri banyak mengutip dari perjanjian lama. Siapa yang membedakan perjanjian lama perjanjian baru? Yesus Kristus. Yang benar. Siapa yang membedakan perjanjian lama perjanjian baru? Yesus. Loh, dan coba baca nanti cari. Dalam Yeremia, Yehezkiel, di situ sudah ditulis, aku akan memberikan perjanjian yang baru bagimu. Dalam perjanjian lama loh Pak. Dalam perjanjian lama itu sudah ditulis di situ.
Tetapi Tritunggal berbicara Tritunggal itu adalah satu Tuhan, tetapi bekerja dalam tiga masa. Apakah tiga masa? Apakah hanya bekerja Allah Bapa di masa ini, kemudian Allah Bapa berhenti, lalu kemudian Yesus bekerja di sini, lalu kemudian Yesus berhenti, lalu kemudian Roh Kudus bekerja di sini, begitu? Lalu berhenti. Hanya tiga tapi tetap satu. Lah saya percaya kita Tritunggal, tetapi tidak begitu konsepnya, Pak. Tidak seperti itu. Tiga, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bekerja dari awal sampai pada akhirnya bersama-sama. Tidak ada masa yang memisahkan mereka. Saya dosen di STII Bali, dosen tetap. Saya mengajar teologi perjanjian baru. Saya mengajar hermeneutik, saya mengajar filsafat, saya mengajar apologetika. Saya mengajar apa saja yang bisa saya ajar. Ya. Nah, kalau dalam jenjang pendidikan, saya sudah ada di level paling atas, Pak. Ya. Jadi ketika kita menyelidiki, jangan kita selidiki setengah-setengah. Amin. Nah, coba kita lihat. Matius 22 ayat 21 berkata begini. Jadi yang memisahkan perjanjian lama perjanjian baru dalam Alkitab kita itu para ahli-ahli Alkitab. Mereka yang memisahkan itu. Tapi perjanjian baru yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Betul kan? Ada di dalam Yesus. Tapi yang memisahkan Alkitab kita ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, ya itu konsensus bersama itu para ahli-ahli Alkitab ya. Matius 22:21 berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ya, jadi ada bagian untuk pemerintah dunia. Ada bagian untuk Sang Raja Allah yang memerintah. Tidak bisa lepas. Yesus yang berkata itu loh. Betul kan? Yesus yang mengatakan demikian. Nah, Yesus itu sangat peduli dengan persembahan. Sangat peduli. Di mana kita bisa tahu? Ketika mereka berkumpul, Yesus itu lihat, perhatikan itu. Kotak persembahan. Berapa yang kasih masuk di situ? Ada yang kasih masuk dari kelebihannya. Ya, kasih masuk. Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik. Apakah itu sudah pemberian yang terbaik atau pemberian yang sisa-sisa? Ya, seringkali kita berdoa begitu, tak? Kita berdoa begitu, tak? Nanti sebentar malam saya akan bicara tentang berkat itu apa. Ya, berkat itu apa. Nah, coba lihat Lukas 21 ayat 4. Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus yang perhatikan. Dia katakan kepada murid-muridnya, waktu saya berdoa secara umum, Tuhan Yesus, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik. Lalu kemudian naik Pak Kris Manusawan, dia bilang begini, apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Atau itu hanya sekedar mulut kita saja? Saya tidak salahkan Bapak Ibu angkat-angkat begini. Tetapi apakah itu sudah yang menjadi bagian yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan? Atau kemudian kita tuntut, Tuhan, saya beri persembahan, kau harus berkati saya. Apakah dengan demikian? Nah, orang memberi persembahan kan banyak motifnya kan? Betul kan? Banyak motifnya.
Oke. Ini menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Renungkanlah, apakah saya sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Nah, bagaimana dengan gereja masa kini? Dalam gereja masa kini, ada macam-macam persembahan. Ada yang dalam kualifikasi persembahan tidak wajib atau umum. Apa itu? Ya, secara umum, kolektor. Itu kan umum kan? Apalagi persembahan syukur, diakonia, yang tujuannya untuk apa? Menopang operasional pelayanan atau gereja. Kita harus perhatikan bersama-sama bahwa gereja itu adalah rumah kita bersama. Saudara ada di tempat ini, berarti ini adalah rumah saudara bersama. Betul? Siapa di sini masih tinggal satu rumah dengan orang tua dan saudara-saudara yang sudah bekerja? Ada? Ada enggak? Ada. Nah, apa yang dilakukan ketika kita sudah bekerja bersama-sama dalam satu rumah? Apakah semua dibayarkan oleh orang tua? Listrik, air, makan, semuanya dibayar oleh orang tua? Tidak kan? Rumah kita adalah tanggungan kita bersama. Betul? Ini rumah rohani saudara. Jadi tanggungan yang ada adalah tanggungan bersama. Loh, saudara makan di tempat ini kan? Betul kan? Saudara mendapatkan berkat di rumah ini kan? Betul kan? Saudara diperhatikan di rumah ini kan? Betul kan? Saudara mendapatkan kasih di rumah ini kan? Betul tidak? Tapi saya kan tidak dapat makan jasmani, Pak. Benar. Tapi firman Tuhan katakan apa? Mana lebih baik? Nasi goreng kah? Piong kah? Atau penyertaan Tuhan? Mana lebih baik? Nah, saya tanya sekarang. Materi atau sehat? Siapa di sini mau sehat? Sehat bisa dilihat tidak? Bisa dilihat. Terlihat. Saya lihat Bapak Ibu sehat-sehat semua. Coba senyum Pepsodent. Ini anugerah Tuhan tidak? Betul. Ada di sini yang tidak bisa ketawa. Ada enggak? Saya percaya semua bisa tertawa. Itu anugerah Tuhan tidak? Ada di sini yang tidak bernafas. Angkat tangan. Nafas itu pemberian Tuhan atau? Semua pemberian Tuhan. Amin. Kenapa kita dapat pemberian Tuhan? Karena kita dikasihi. Karena kita dikasihi. Karena kita disertai. Karena Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Berarti ada tanggung jawab kita. Ada hak, ada kewajiban. Hak saudara mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Betul tak? Tapi kewajiban saudara apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mencintai rumahnya. Mazmur berkata, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Setuju? Oke. Secara khusus, ada persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk perayaan. Saya percaya kalau kita sama-sama, saya akan melihat bahwa gereja ini akan mempunyai sebuah gedung gereja yang luar biasa. Asal kita tahu tugas dan tanggung jawab kita, hak dan kewajiban kita. Orang Kristen itu selalu begini, Tuhan berkati saya, berkati saya. Terus kalau sudah Tuhan berkati, makan sendiri.
Ingat apa yang dikatakan ucapan berkat. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu mendapatkan berkat. Keluar dan masukmu akan diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan, keluar baru masuk. Kenapa Alkitab tidak bilang masuk dan keluarmu? Kenapa Alkitab berkata keluar masukmu? Ayo. Bingung? Bingung? Keluarkan dulu apa yang ada supaya engkau menerima kembali. Seorang petani tidak mengambil dulu, bawa pulang, tapi apa yang dia lakukan? Dia tabur dulu, dia tanam dulu, pada waktunya baru diambil, bawa pulang. Betul tak? Ini prinsip. Ini prinsip. Sedikit ini. Berkat itu bukan hanya berurusan dengan upah. Berkah upah. Tapi berkat itu barak. Apa itu barak? Seorang yang sujud, lalu kemudian tangan Tuhan ada di atasnya. Itu berbicara kemanapun kita pergi, tangan Tuhan akan menyertai kita. Itu berkat yang sesungguhnya. Kalau kita hanya mengejar upah, nah ini dia, kita akan jadi budak selama-lamanya. Paham? Paham maksud saya? Saya berdoa supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Nah, seharusnya saya masuk. Lalu kemudian, tadi persembahan tidak wajib. Lalu kemudian ada persembahan yang wajib. Sampai jam berapa waktu saya? Nah, siap-siap. Ini saudara akan mengalami kegoncangan yang luar biasa. Dan banyak pendeta tidak akan pernah berbicara soal ini. Tapi saya mengasihi saudara, saya mau saudara mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, ada persembahan wajib. Apa itu persembahan wajib? Persepuluhan. Itu wajib. Walaupun di sana ada pendeta yang keluar-keluar, tidak perlu persepuluhan. Siapa bilang? Siapa bilang tidak ada persepuluhan di perjanjian baru? Siapa bilang? Apakah perjanjian lama telah berlalu kemudian kita digantikan perjanjian baru? Tidak ada. Orang Israel tetap melakukan hal yang sama karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nehemia 13 ayat 10. Nehemia 13 ayat 10. Coba kita baca. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi dan yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Pelayanan akhirnya menjadi tidak terlaksana dengan baik karena para pelayan-pelayan tidak fokus lagi untuk melayani. Ayat yang ke-11. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendarahan. Apakah kita bisa membawa persepuluhan dari hasil ladang kita? Bisa, tidak ada yang larang. Saudara punya ayam petelur, saudara kemudian dia bertelur 100 butir, 10 butirnya bawa ke gereja, tidak masalah. Tapi kadang-kadang kita kan maunya lebih simpel. Hitungannya sudah hitungan uang. Nah, ayat-ayat ini kemudian ada kaitannya dengan Maleakhi. Siapa bilang tidak punya kaitan di sini? Kenapa Tuhan sampai berbicara tentang persepuluhan di Maleakhi? Katanya tidak perlu lagi itu. Siapa bilang? Apa tujuan Tuhan berbicara tentang Maleakhi? Coba kita lihat Maleakhi 3
ayat 1. Malaikat 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya belum masuk ke seterusnya, tapi saya baca dulu ayat yang ke-1 sampai 5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat bertahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menempatkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada. Sampai sini dulu. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta terhadap orang-orang yang menindas orang-orang upahan, janda dan anak yatim piatu, dan yang mendesak ke samping orang-orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam, baru ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Dikatakan apa? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Jawabannya apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada alasannya sampai ayat ini. Narasinya begini. Bahwa orang-orang Israel itu disuruh membawa persembahan yang terbaik. Betul kan? Yang tidak bercacat, yang tidak celah. Persembahan apa itu? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tapi apa yang terjadi? Mereka bawa itu. Akhirnya Tuhan tidak berkenan. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kemudian dia mentahirkan kembali orang Lewi. Memulihkan kembali pelayanan. Sama seperti tadi yang kita baca dalam Nehemia. Betul? Nah, tetapi kemudian lalu di situ, bagaimana kami menipu engkau? Ternyata begini. Uang itu atau materi itu selalu berkaitan dengan hati. Betul? Selalu kaitannya dengan hati. Nah, apakah hati kita mengasihi Tuhan? Itu terlihat dari persembahan kita. Oh ya, saya bukakan ayatnya. Sabar. Wah, mana tadi saya tulis ini? Dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6, coba cari di situ. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu.
Coba cari di situ. Matius berapa itu? Matius 6 ayat berapa itu? Matius 6 ayat berapa itu? Hah? 21. Coba buka. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Siapa lawan Tuhan yang sesungguhnya? Siapa lawan Tuhan yang sesungguhnya? Mamon. Mamon. Betul? Yesus sendiri berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Satu kepada Tuhan, satu kepada Mamon. Iya kan? Coba bayangkan, kita dari kecil sudah dididik tambah kali kurang bagi kan? Betul loh? Betul tidak? Kita sudah berhitung-hitung. Nah, coba kalau kita kembali lagi kepada Maleakhi. Ternyata bukan itu saja, Maleakhi pasal 1. Maleakhi pasal 1 di situ. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku. Stop. Siapa di sini imam-imam? Siapakah imam itu? Saya. Oh, saya pendeta. Siapa imam? Siapa imam? Setiap orang percaya adalah imam. Saya dan saudara adalah imam. Tidak percaya? 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 9. Coba 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang, apa itu arti imamat yang kerajaan? Imam-imam yang berkerajaan. Kita adalah imam-imam Allah. Jadi setiap orang percaya adalah imam-imam. Makanya dikatakan kita ini adalah imam-imam yang harus dipulihkan dulu. Supaya kita bisa mempersembahkan korban yang benar. Amin. Bagaimana proses pemulihan itu terjadi? Firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kita harus tahu, belajar. Tadi kan, terbiarlah kerajaan, usahakanlah kerajaan Allah memerintah atas hidup kita dan melakukan kehendaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, betul kan? Maka semuanya itu ditambahkan. Nah, saya lagi membuka kebenaran kepada kita. Supaya semua itu bisa ditambahkan. Jadi, Tuhan, kalau kita lihat di sini, lanjut tadi Maleakhi pasal 1 ayat 8 dan seterusnya. Dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahmu. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apakah membawa korban persembahan itu wajib atau tidak hukumnya pada Tuhan? Wajib atau tidak? Wajib. Lihat ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Tadi bilangan berkata, kalau kita datang harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tapi dikatakan apa lagi? Jangan yang cacat. Apabila kamu mau binatang yang timpang sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam.
Saudara, jadi Maleakhi ini menyatakan bahwa para imam tidak setia lagi mempersembahkan persembahan persepuluhan yang terbaik. Dan mereka tidak lagi mempersembahkan persepuluhan dan persembahan khusus lainnya. Makanya Tuhan marah. Karena memang sudah menjadi ketetapan bahwa 10% dari hasil yang ada, ini ketetapan turun-temurun. Ini kitab Maleakhi sudah ditulis pada waktu orang Israel masih ada di dalam pembuangan, ditulis di situ. Berarti dari awal loh. Dari keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub? Saya dan saudara. Secara rohani, kita adalah keturunan Abraham. Berarti kita harus mempersembahkan persembahan tidak wajib dan persembahan wajib. Lalu firman Tuhan bilang, ujilah aku, kata Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Ujilah aku. Kalau saudara tidak percaya, saudara coba beri yang terbaik dulu untuk Tuhan. Dan lihatlah, saya ini hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Sejak kecil, saya belajar untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang ada pada saya dikasih uang jajan, saya sisihkan 10%. Apalagi, suatu saat waktu saya masih kuliah, om saya berkata begini, Hen, kamu itu masih kuliah, belum ada pendapatanmu. Jadi tidak usah kasih perpuluhan. Siapa bilang? Ada orang kasih saya uang? Itu kan pendapatan. Apa saja orang kasih saya baju, itu kan berkat, pendapatan. Nah, jadi sejak saat itu saya akan terus, bahkan saya berkata sama istri saya, kita mempersembahkan jangan hanya persepuluhan, tetapi perpuluhan. Apa bedanya persepuluhan dan perpuluhan? Persepuluhan itu hanya 10%. Tapi perpuluhan itu berpuluh-puluh persen. Iya kan? Nah, kenapa sampai Tuhan marah juga kepada mereka? Karena mereka mempersembahkan dengan cara terpaksa. Jadi apa saja yang ada pada mereka yang mereka tidak persiapkan dengan baik dan dia tidak persembahkan saja. Kenapa mereka terpaksa? Karena hati mereka tidak condong kepada Tuhan. Hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Itu. Hati mereka hanya condong kepada materi. Siapa lawan Tuhan? Mammon, materi. Jadi kalau kita mau lihat hati kita mengasihi Tuhan, nah, ujilah dengan persembahan. Ujilah dengan persembahan. Siapapun di tempat ini, siapapun, Anda punya kewajiban untuk mengembalikan. Apakah Tuhan butuh? Tidak. Tuhan tidak butuh persembahan. Langit dan bumi punya Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan tidak butuh, tapi Tuhan mau hatimu. Hati. Apakah hatimu mengasihi Tuhan? Bahkan Paulus mengatakan begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti Paulus lebih menekankan, ini bukan cuma soal uang, ini soal hidupmu, ini tubuhmu. Kalau kau sudah mempersembahkan tubuhmu, berarti semuanya adalah milik Tuhan. Berarti kita tidak bisa berkata lagi, mobilku, rumahku, apalagi anakku, istriku, apalagi semua, harta kita, ini emasku. Tidak. Kalau kau sudah mempersembahkan tubuhmu untuk Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak perlu lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. 1/10 kah? Mau perpuluhan kah? Terserah.
hidupmu milik Tuhan. Berarti semua yang kau punya itu hanya titipan Tuhan. Itu berkat Tuhan. Kita hanya diperintahkan untuk mengelola apa yang ada. Itu punyanya Tuhan yang kita kelola. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Kalau saudara mau hidupmu, saya tidak berbicara soal kalau kau kasih perpuluhan, Tuhan akan ganti dengan sebagainya. Tidak, ini berbicara ketaatan, ini berbicara hati. Percuma kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi tindakanmu berkata lain daripada itu. Percuma. Karena itu bertobatlah. Katakan kiri kanan, ayo bertobat sama-sama. Saya pendeta, saya juga memberi. Saya juga menabur. Sebentar malam saya akan bicara tentang benih. Saya harus menabur. Karena itu merupakan tanggung jawab saya. Itu kewajiban saya. Amin. Karena rumah ini adalah rumah persembahan. Yang kita persembahkan. Saudara, ketika saudara mempersembahkan itu bukan untuk manusia. Tapi kan banyak pendeta jadi kaya gara-gara itu. Banyak juga pendeta yang miskin. Ada pendeta yang mau memberi, ada pendeta yang mau menahan. Saudara lihat yang mana? Perhatikan cara hidup mereka. Kami terbuka, di gereja kami terbuka. Perpuluhan sekian masuk, persembahan sekian. Ini. Perpuluhan dan persembahan umum kami pakai untuk apa? Mengoperasikan gereja. Supaya gereja itu bisa jalan dengan baik. Ya. Sebab kalau tidak ada dari perpuluhan, gereja tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya dikatakan supaya ada. Tapi kan perpuluhan saya sudah kasih kepada orang-orang lain. Tapi ingat, di mana engkau tinggal? Di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menolong kami. Kami tahu bahwa ketika kami mempersembahkan korban, kami tidak dengan paksa, tapi kami dengan rela hati, kami dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Dan biarlah firman-Mu menolong kami. Mari Roh Kudus, teruslah berbicara kepada kami. Ketika kami memberi, biarlah kami memberi dengan motivasi yang mengasihi Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena sebuah tuntutan, bukan supaya kami mengalami berkat Tuhan. Tidak, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, tolong kami. Tolong kami. Firman Tuhan katakan begini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Lihatlah, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihimu. Berkat Tuhan itu sebenarnya sudah mendahului. Sebelum engkau memberi, Tuhan sudah memberkati engkau. Kadang-kadang kita hanya berpikir soal materi. Kapan saya punya uang yang banyak? Kapan saya punya rumah yang sangat bagus? Kapan saya punya mobil? Kapan saya? Tapi tidakkah kita sadari, kalau kita bisa hidup, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena berkat Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, itu karena berkat Tuhan. Kalau kita bisa ada hari ini, itu karena berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan lebih dahulu mendahului kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah pada pagi hari ini, mereka yang mengalami kasih karunia Tuhan yang lebih lagi, berikan komitmenmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau taat akan firman-Mu. Aku mau taat akan firman-Mu. Aku mau taat akan firman-Mu. Karena aku mengasihi Engkau. Karena aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Ampuni kami kalau kami meragukan firman. Ampuni kami. Teruslah bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu telah disampaikan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Lakukanlah dengan setia, maka kau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Sehingga kau berkata, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin.